Lelaki ini diduga sebagai dalang penganiayaan seorang wanita hingga melindasnya memakai ban. Ditambah diduga pernah menghilangkan nyawa beberapa orang pula. Bahkan arwah dari salah satu korbannya pernah menghubungi keluarga agar minta dijemput. Hidup bagai tak tersentuh hukum akhirnya berakhir pula dengan kematian sang pacar yang dianiayanya. Urai Kori, gadis yang bermimpi untuk menjadi seorang Cinderella namun malah meregang nyawa di tangan bandar narkotika. Kisah Edwin dan Kori ini sudah aku rangkum dari berbagai sumber dan ini dia ceritanya guys. Hai bias, welcome to What For alias buat apa? Segmen ini adalah segmen baru yang akhirnya aku buat atas dorongan dari teman-teman sekeliling aku dan juga bias-bias yang meminta agar aku mulai mengulas tentang kehororan kriminal manusia. Yang notabene sebenarnya aku tuh nggak suka, tapi akhirnya aku tergerak dikarenakan banyak hal-hal mind-blowing yang terjadi baru-baru ini. Kayak kasusnya Ronald Tanur. Ini adalah kasus yang bener-bener bikin aku akhirnya kayak kepetik gitu ya nuraninya, kayak iya ampun, begitu banyak bukti yang udah beredar di masyarakat dan ini kasus tuh viral banget pada waktu itu, tapi berakhirnya dengan kayak Thanos. Ronald Tanur dibebaskan karena terbukti tidak bersalah dan kematian dini dianggap kematian alami karena alkohol. Ya mungkin gue bisa aja setuju dengan statement hakim tersebut karena memang kalau alkohol dikonsumsi oleh orang yang tidak bertanggung jawab hingga menimbulkan sifat anarkis sampai bisa mencelakai manusia lainnya, mungkin betul root cause-nya karena alkohol. Tapi kalau ditarik lagi, salahin orang tuanya yang ngasih duit sehingga dia bisa bayar alkohol. Sorry aku agak emosi di sini, tapi anyway, update terbarunya hakim yang memberi putusan tidak bersalah itu sudah dilaporkan ke MA dan mau diselidiki. Sedangkan si Ronald Tanurnya sendiri mungkin sekarang tuh udah ada di luar negeri guys, siapa yang tahu? Cuma ya udahlah kita lihat aja ya progresnya kayak gimana. Tapi sampai si Ronaldnya ini bisa pergi ke luar negeri dan nggak bisa balik sih. Well, anyway, ini ada requestan dari biasku. Thank you so much udah request. Nama username-nya itu hujan06. Minta diulas mengenai kasusnya Edwin Rahadi Usman dan Urai Kori. Kejadian ini tuh terjadi di tahun 2010 silam ya, dan aku jujur banget agak sulit untuk merangkum enaknya tuh kayak gimana. Cuman ini adalah usaha terbaik aku dan aku harap kalian bisa lebih menikmati ceritanya. So, let's start the story guys. Anyway, siapa sih yang nggak mau hidupnya itu kayak Cinderella ya, dari yang nggak punya apa-apa, terus tiba-tiba ketemu seorang pangeran yang punya banyak harta dan juga kuasa, sehingga hidupnya tuh seolah-olah berbalik 180 derajat gitu. Mungkin ini pun sama ya halnya seperti yang dirasakan oleh Urai Kori yang waktu itu berumur sekitar 18 atau 19 tahunan gitu. Dia itu cuma seorang remaja yang berasal dari keluarga yang sederhana, asal desa Bekut, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Ia adalah anak bungsu dari pasangan Urai Iskandar dan juga Urai Waspiah yang sehari-harinya itu bekerja sebagai pengepul buah jeruk. Dan pada suatu hari, Kori ini akhirnya memperkenalkan lelaki yang udah dia pacari dari Januari 2010 kepada kedua orang tuanya. Nah, laki-laki ini bernama Edwin. Meskipun perbedaan umur yang agak jauh, karena lelaki yang bernama lengkap Edwin Rahadi Usman ini pada waktu itu umurnya sekitar 37 tahunan ya. Tapi Edwin diterima baik aja sama orang tuanya Kori. Cuma aku ingin di sini bias-bias memahami juga ya, kalau di kampung-kampung ini biasanya adalah hal yang biasa banget. Mengingat di daerah aku aja, kalau yang memang masuk ke kampung-kampungnya banget nih, itu anak remaja ya, yang umurnya 16-17 gitu ya. Atau mungkin 18 lah, pokoknya aku nggak tahu sekarang update-nya gimana. Intinya dapat bersanding dengan orang yang umurnya tuh jauh lebih tua. Demi memperbaiki ekonomi dan juga kesejahteraan keluarga.
Kita mungkin di sini nganggapnya miris lah, pedofilia lah, tapi kita harus ingat guys, ini budaya di masyarakat tuh beda-beda setiap tempat gitu ya. Bisa jadi ini pun yang ada di pikiran pasangan suami istri tersebut, Uray Iskandar dan juga Uray Waspiah. Karena di sana bisa jadi ini adalah hal yang wajar dan semua orang melakukan hal yang demikian. Ditambah lagi, Edwin ini pendidikannya tinggi, S1 Sarjana Teknik. Selain itu, ia pun punya 2 rumah nih di Pontianak. Ia juga memiliki usaha perusahaan taksi. Terlebih lagi, ternyata Edwin ini merupakan anak sulung dari almarhum Sekda Kalbar yang bernama Bapak Henry Usman. Jadi secara bibit, bobot, bebet, ini itu udah the best banget lah harusnya gitu ya. Pada saat itu, perilaku Edwin juga ya baik-baik aja, nggak kelihatan red flag-nya. Sopan santun juga terlihat dari bagaimana Edwin ini meminta izin kepada kedua orang tuanya Cory untuk meminta agar Cory bisa tinggal bersama ia di Pontianak dikarenakan hubungan mereka ini sudah melaju ke hubungan yang lebih serius. Sontak diizinkanlah maksud dari Edwin itu karena sayang juga kan kalau kesempatan emas ini dilewatkan begitu aja. Selepas daripada itu, orang tuanya Cory juga pernah berkunjung ke salah satu rumahnya Edwin di Pontianak dan itu pun disambut baik oleh Edwin. Sehingga di sini makin mantaplah hati orang tuanya Cory karena merasa akhirnya anaknya bertemu dengan seseorang pangeran yang baik hati gitu. Hingga pada Sabtu pagi, tepatnya pada tanggal 3 April 2010, tiba-tiba Cory menghubungi ayahnya dan minta untuk dijemput segera. Uray Iskandar berkata kepada Cory kalau dia belum bisa jemput saat itu juga, dikarenakan jarak dari desa ke Pontianak itu agak jauh sekitar 4,5 jam. Tetapi di sini Uray Iskandar tetap meminta pertolongan dari adiknya yang bernama Uray Fauzi atau pamannya Cory gitu ya, untuk menggantikan menjemput Cory. Sesampainya Uray Fauzi di kediamannya Edwin, terlihat rumah itu tuh kosong, digedor-gedor, diketok-ketok, gak ada satupun yang keluar dari rumah tersebut. Akhirnya ia pun terpaksa harus balik lagi dan menginfokan kepada Uray Iskandar kalau rumah itu keadaannya kosong. Disitulah akhirnya Uray Iskandar menelepon kepada Edwin untuk menanyakan Edwin dan Cory ini posisinya ada di mana. Akan tetapi Edwin berkata kalau dia itu sekarang lagi perjalanan menuju Jakarta. Jawaban dari Edwin membuat ayahnya Cory ini merasa tenang-tenang aja dan tidak menaruh kecurigaan sama sekali. Apalagi karena keesokan harinya tanggal 4 April, Uray Iskandar mendapatkan SMS dari Cory yang menyatakan kalau dia itu baik-baik saja. Isi SMS-nya itu kurang lebih seperti Bapak Cory baik-baik aja ya. Emang agak sedikit janggal sih bagi Uray Iskandar saat Cory ini memanggil dia dengan sebutan Bapak. Karena biasanya Cory ini manggil dia dengan sebutan ayah. Tapi ya udahlah, itu tuh gak jadi masalah besar juga. Akhirnya tanggal 5 April pun tiba. Ini udah keesokan harinya. Uray Iskandar menerima telepon lagi di ponselnya yang kali ini berasal dari nomor yang tidak diketahui. Suara orang asing menyapanya dan juga bertanya kepada dia apa hubungannya dengan Uray Cory. Nah ternyata telepon tersebut berasal dari Poltabes Pontianak. Saat Uray Iskandar menanyakan maksud dari telepon tersebut, orang di seberang hanya mengatakan nanti dia akan telepon lagi kalau segala sesuatunya sudah jelas. Dan benar aja Poltabes Pontianak menelepon lagi pada jam 2 siang untuk memberitahukan bahwa Uray Cory ditemukan sudah meninggal dunia. Dan Poltabes meminta agar keluarga ini datang untuk mengidentifikasi korban. Jadi bener gak nih jenazah yang diketemukan adalah Uray Cory atau bukan. Singkat cerita, keluarga pun akhirnya pergilah ke Pontianak dan pada saat itu yang boleh masuk ruang jenazah hanya beberapa orang kerabat dekat termasuk kedua orang tua Cory. Kondisi jenazah Uray Cory pun terlihat mengenaskan dengan leher yang seperti hampir patah. Semuanya bertanya-tanya, entah apa sih yang terjadi dengan si bungsu yang disayangi ini.
Namun, katanya tubuh dingin ini ditemukan pada tanggal 4 April di kawasan Peti, penambangan emas tanpa izin atau tambang emas liar yang berada di kawasan Mandor. Mandor sendiri jaraknya itu sekitar 150 kilometer dari Pontianak, dari rumahnya Edwin, dan ini memang lumayan jauh banget. Nah, dari situlah perlahan-lahan tabir fakta pun diungkap, guys. Kita flashback sebentar ke hari Jumat, tanggal 2 April, tepatnya di sore hari, jam setengah 6 sore. Settingnya ini berada di perumahan mewah di Jalan Suprapto 7, Pontianak. Di situ terlihat muda-mudi lagi ngumpul ya, ada beberapa orang. Ada sepasang pasutri baru nih yang bernama Agil dan Wina yang memang katanya tinggalnya emang di situ, tapi statusnya itu sebagai karyawan si pemilik rumah. Dan ada juga Teguh yang memang karyawan juga tapi tinggalnya nggak di situ. Ada juga Kori nih yang merupakan pacar dari si pemilik rumah yang tidak lain adalah Edwin Rahadi Usman. Tak lama, Edwin pun terlihat baru pulang waktu itu. Dan dia meminta kepada Agil supaya membelikan nasi putih untuk mereka semua bisa makan. Pada saat bersantap sore itu, muncullah suatu percakapan mengenai Kori yang waktu lalu ya, kemarinnya gitu, pergi keluar rumah tanpa seizin Edwin. Sekaligus dia pun dijemput oleh seorang lelaki yang tidak diketahui asal-usulnya oleh orang-orang yang ada di situ. Karena mungkin percakapannya agak sedikit panas, Agil, Teguh, dan Wina beranjaklah dari meja makan, akan tetapi masih di ruangan yang sama. Membiarkan Edwin menginterogasi Kori mengenai sosok yang disebut Mr. X ini. Karena Kori ini tetap bungkam, akhirnya digibek lah ini ya, dianiaya lah si Kori di meja makan gitu sampai ia kesakitan. Kori yang memberikan jawaban yang kurang memuaskan membuat Edwin ini entah kenapa jadi makin marah gitu. Akhirnya diambillah sebuah besi dongkrak yang berukuran sekitar 50 cm yang dekat meja makan. Dipukulkannya lah ke lengan Kori. Dan di situ Kori disuruh untuk melepaskan seluruh pakaiannya dan dianiaya kembali. Agil, Teguh, dan Wina yang menyaksikan kejadian ini memilih untuk menutup mata dan malah pergi ke kamar. Mungkin mereka itu enggan melawan bosnya ya, atau memang rasa kemanusiaannya udah pudar, udah nggak ada guys. Di situ Kori sudah meringis kesakitan meminta ampun namun tetap dibolak-balik ditendang sama Edwin. Edwin yang udah hilang akal ini memperingati Kori untuk coba berpikir ulang. Coba kamu berikan aku jawaban yang memuaskan. Nah, dilansir dari Tribun News, bahkan Edwin ini sambil pergi ngambil wudhu dulu gitu, supaya bisa memberikan waktu untuk Kori berpikir baik-baik. Menurut aku ini bohong sih, kurasa ini bukan wudhu, tapi cuman kayak basuh-basuh biasa sih. Lagian mana ada gitu ya, orang yang kesetanan, terus ngambil wudhu yang diperuntukkan untuk sholat, tapi wudhu ini tuh dia pakai untuk memberikan waktu supaya dia bisa ngehajar anak orang. Ini nggak make sense, guys. Jadi, anggap bukan wudhu, ini pasti cuman seka-seka biasa aja. Sehabis dari situ, Kori pun tetap nggak bisa kasih jawaban yang memuaskan. Akhirnya dia diseret ke kamar tempat Agil, Teguh, dan Wina lagi ngumpet gitu ya. Dan Kori kesana pun tetap dalam keadaan tidak berbusana. Di beberapa portal berita, di situ Edwin sempat meminta kepada karyawannya untuk menistai tubuh Kori, akan tetapi karyawannya itu menolak permintaan Edwin tersebut. Akhirnya Kori diseret ke kamar mandi di kamar tersebut dan disuruhlah Kori ini untuk bersih-bersih. Untuk akhirnya dianiaya lagi. Di situ Kori minta tolong ke Wina. Wina satu-satunya cewek yang ada di situ, tapi Wina pun enggan bantu. Edwin akhirnya menyuruh kepada Agil dan Teguh untuk mengambil borgol di rumah dia di satu lagi di kawasan Adi Sucipto. Entah apa yang ada di dalam pikirannya Edwin, dia mau berkarya seperti apa lagi kita nggak tahu nih. Wina juga akhirnya disuruh untuk ke depan supaya bisa kunci pintu rapat-rapat supaya Kori ini nggak bisa kabur kemana-mana.
Nah, di sini Edwin emang agak lengah sedikit, dia keluar dari kamar, sehingga akhirnya Cory ini bisa lari dari kamar mandi, lalu mengunci pintu kamar depan gitu, supaya Edwin ini nggak bisa masuk. Nah, di kamar itu ada satu pintu lagi, pintu belakang. Dan di sini Cory tahu nih, dia sadar dia itu nggak punya jalan keluar lagi, selain untuk memanjat tembok yang penuh paku yang tajam lewat pintu belakang itu, dan dalam keadaan tanpa busana pula. Tapi ya udah, dia coba usahakan hal tersebut. Dia ke pintu belakang, dia panjat itu tembok, dia berusaha mengarungi paku-paku tajam yang menancap di dinding, akan tetapi gagal. Dia terjatuh dan akhirnya dia balik lagi ke kamar dan mengunci pintu. Di sini Edwin udah kebelingsatan, dia stres, si Cory ini mencoba kabur dan dia tuh mau gimana caranya nangkep si Cory gitu. Sementara Cory memutar otak gimana caranya supaya dia bisa kabur. Sambil si Edwin ini kelang kabut gitu ya, nyari cara supaya bisa menguasai Cory lagi. Cory ini ke ruang tengah dan pergi ke garasi mencoba lari dan akhirnya bisa guys. Cory bisa keluar dari rumah itu. Aku berharap ceritanya tuh bisa berhenti sampai sini, karena itu artinya Cory baik-baik aja. Akan tetapi fakta di berita itu berkata lain. Edwin dibantu dengan satpamnya yang bernama Herman mengejar Cory keluar. Padahal Cory ini dengan keadaan seperti itu cuma bisa lari sekitar 60 meter guys. Dan sampai kelihatan juga kalau Cory ini larinya cuma bisa ke tetangga, ke rumah warga. Dan aminnya saat Cory ini masuk ke pekarangan warga, di situ terlihat ada suami istri sedang duduk di mobil karena bersiap-siap mau pergi keluar gitu. Warga tersebut bernama Ameng yang memang sedang di dalam mobil duduk sama istrinya gitu. Perlu dicatat ini tuh udah malam. Jadi waktu itu Ameng emang ngeliat ada sekelibat bayangan masuk ke pekarangan rumahnya. Cuma gak lama, kok sosok bayangan ini menggedor-gedor pintu dengan keadaan yang kayaknya gak kayak manusia normal. Jadi di sini Ameng dan istrinya merasa ketakutan karena menganggap ini pasti orang yang udah hilang kewarasannya. Dan mungkin bahaya kalau mereka memberikan bantuan. Cory yang tidak mendapatkan pertolongan akhirnya pergi keluar dari rumah itu tanpa sadar kalau di depan gerbang Edwin dan Herman itu udah siap untuk menyergap dia dan membawa dia kembali. Kali ini Edwin membawa Cory ke kamar mandi yang berada di kamar Edwin. Disitulah Cory dibaringkan dan diinjak perutnya sampai akhirnya Cory memuntahkan cairan merah. Di situ ada Wina juga yang disuruh untuk bantu membersihkan Cory dan membaringkan Cory yang sudah bersih di kasur. Di kasur itulah akhirnya Cory, Edwin, dan juga Wina berbaring. Bahkan Edwin pun sempat agak ketiduran sebentar sampai akhirnya dia bangun dan dia pergi keluar. Di sini Wina yang agak was-was mencoba mengecek apa nafas masih terasa di dua lubang hidung Cory. Akan tetapi pas diginiin, tidak terasa ada nafas berembus. Saat itu waktu menunjukkan pukul 1 dini hari, jadi udah masuk ke tanggal 3 April. Udah dipastikan Wina nggak bisa merasakan nafas berhembus di hidung Cory dan Cory dinyatakan harusnya sudah meregang nyawa. Wina akhirnya keluar dari kamar dan di sana ia mendapati ada Agil juga ada Teguh. Dia menanyakan Edwin ada di mana. Cuman katanya Edwin ini lagi keluar. Dia mau nyari mantri supaya bisa mengobati luka-luka Cory. Mungkin di sini sedikit kewarasan udah rada balik ke otaknya Edwin, tapi nggak ngaruh ya. Aku nggak bisa respect juga sih. Anyway, di sini Agil, Teguh, dan juga Wina akhirnya pergi ke Herman, ke si satpam, agar bisa pakai handphone dia supaya menghubungi Edwin. Edwin tentunya akhirnya balik lagi ke rumah di Jalan Suprapto ini untuk memastikan kalau emang Cory ini benar-benar udah gak ada nggak gitu. Akhirnya mereka di situ berembuk ya, Edwin CS, dan pokoknya dengan seluruh pekerja-pekerjanya dia berembuk, ini kira-kira Cory bagusnya diapain. Herman si satpam bilang udahlah balikin aja ke orang tuanya, akan tetapi Edwin berpikir hal lain.
Udah kita panggil aja Henry. Henry ini orang yang biasa mengkafani jenazah. Disuruhlah datang Henry saat itu juga untuk datang mengkafani, tapi waktu itu belum dikasih tahu siapa yang mau dikafanin gitu. Pas dia datang, ternyata yang dikafanin ini sosoknya seorang wanita lawan jenis. Jadi Henry bilang, sorry gak bisa, mending dia pandu aja Wina untuk mengkafani Cory. Dan akhirnya Cory pun dikafani oleh kain spray dan juga bed cover, yang which is menurut aku gak guna juga. Dimana-mana kalau mau mengkafani harus pakai kain kafan. Kalau emang endingnya pakai spray dan pakai bed cover, ngapain lu panggil Henry? Akhirnya waktu pun menunjukkan pukul 2 dini hari di tanggal 3 April itu, jasad Cory udah dimasukkan ke dalam bagasi mobil Toyota Camry beserta segala macam perkakas yang dipakai untuk membersihkan bercak-bercak tanda penganiayaan. Dan juga tentunya si besi berukuran 50 cm itu dimasukin semuanya ke dalam mobil bagasi. Akhirnya geng cowok-cowok ini semuanya naik mobil dan pergi ke rumahnya Edwin yang satu lagi di Jalan Adi Sucipto. Sedangkan si Wina ini nyusul naik motor karena dia harus mastiin kalau rumah di Suprapto ini udah bener-bener bersih. Nah, seudah mereka semua ngumpul di rumah yang satu lagi di Adi Sucipto, mereka ini berunding lagi kira-kira Cory ini mau diapain. Dan akhirnya mereka sepakat agar jenazah Cory ini untuk dibuang di kawasan tambang emas liar di daerah Mandor malam nanti. Dan kalau kalian sadar, kenapa aku itu bener-bener naruh yang namanya timing dan nyebut tanggal berulang-ulang. Karena harusnya nih, di saat paginya di mana jenazah Cory ada di bagasi, lalu Edwin CS ini lagi istirahat di rumah Adi Sucipto, Edwin pasti entah siangnya atau sorenya pasti dia nerima telepon dari ayahnya Cory yang nanya, Edwin sama Cory kemana? Kok rumah kosong? Pamannya Cory mau jemput Cory karena Cory menghubungi tadi pagi minta dijemput. Apakah arwahnya Cory meminta agar jenazahnya ini dijemput dalam keadaan yang baik-baik? Atau mungkin ada fakta lain di balik seluruhnya ini? Komen di bawah guys. Nah, pada pukul 8 malam, akhirnya Edwin CS ini menyetir untuk melancarkan rencananya. Di tengah jalan, dia pun menelpon salah satu supir yang bernama Bondan yang memang kerjanya itu di perusahaan taksinya Edwin, supaya Bondan ini bisa membawa mobil Innova. Jadi di tengah jalan rencananya dia mau gantian mobil, mungkin guna menutup jejak menurut aku. Mereka pun ketemuan di daerah Jungkat dan akhirnya ganti lah ya, bertukar mobil. Jadi si Edwin CS ini pakai Innova, lalu si Bondan disuruh bawa mobil Camry-nya balik. Bahkan sempat aja juga drama di mana Bondan itu disuruh nyusulin lagi perkara Edwin kelupaan perkakas-perkakas dan alat barang bukti gitu ya ketinggalan di mobil Camry ini. Singkat cerita, akhirnya Edwin CS pun udah sampai di daerah Mandor dan ia bersama Herman, ya Edwin bersama Herman membopong tubuh Cory dan membuangnya di kolam beserta barang bukti. Dan tentunya ya karena dibuang kayak gitu aja di kolam, akhirnya jenazah Cory pun diketemukan esok harinya pada tanggal 4 April 2010 oleh warga sekitar. Polisi pun bergerak dengan sangat cepat hingga akhirnya fast forward ke polisi menelepon keluarganya Cory dan keluarganya Cory diminta untuk datang untuk mengidentifikasi korban. Gak lama kok dari situ, akhirnya udah diketemuin aja gitu pelakunya siapa aja. Dan rumah Edwin pun di Jalan Suprapto ini udah langsung digerebek. Di sana polisi yang piawai berhasil juga menemukan banyak pil narkotika. Bahkan banyak juga bahan-bahan pembuat obat terlarang serta buku tutorial cara membuat barang haram tersebut guys. Fakta inilah sebenarnya yang mengantarkan Edwin ke kehancurannya, karena ternyata Edwin ini merupakan produsen barang haram tersebut, bahkan sampai punya pabrik narkotikanya. Selain itu ditemukan pula juga dolar-dolar palsu dan juga senjata api. Banyak pakar mencurigai alasan kenapa Cory diburu dan disekap sampai sebegitunya adalah perkara Edwin ini takut bisnis ilegalnya terungkap, perkara Cory keluar rumah tanpa izin dan bertemu orang yang mereka
Gak kenal, makanya bener-bener Cory itu digituin guys. Nah pada tanggal 3 Desember, kalau nggak salah 3 Desember 2010, Edwin sendiri akhirnya divonis hukuman mati. Kendati orang tuanya Cory ini ternyata memaafkan dan nggak mau memperpanjang proses hukumnya. Katanya sih karena buat apa? Bahkan arwah Cory pun pernah memberi pesan kepada kedua orang tuanya gitu supaya memaafkan Edwin. Akan tetapi mau gimana, sebenarnya yang memberatkan Edwin itu kan adalah fakta di mana dia itu ada produsen narkotik yang harusnya itu aja udah berat banget kriminalitasnya. Sedangkan Wina dan Herman ini cuma dijerat hukuman 8 tahun penjara karena membiarkan hal itu terjadi. Enggak lah, itu sekongkol dong, masa membiarkan mah lihat doang terus udah gitu, itu sekongkol lah. Tapi ya udahlah ya, ini sotoy aja, aku on aja, aku mikirnya gitu. Kalau Agil karena katanya masih di bawah umur, jadi agak sedikit lagi hukumannya. Berarti si Agil sama Wina ini lebih tuaan Winanya ya, sebagai istri gitu. Terus Teguh dan Henry ini masih buron, nggak tahu udah ketangkap atau belum ya. Cuma aku sendiri cari update-nya Edwin, ini apa udah dihukum mati apa belum. Tapi ada berita yang bilang kalau dia itu lolos dari hukuman mati. Jadi aku nggak ngerti juga nih maksudnya gimana gitu. Nah itu sekian aja rangkuman dari aku. Semoga teman-teman di sini menikmati rangkuman dari aku ini. Dan aku mau berpesan aja nih ya, terutama buat adik-adik yang masih remaja. Jika emang lingkungan kalian itu menormalisasi hubungan pernikahan beda umur yang cukup jauh, aku harap nih ya, kalau kalian emang nonton ini, aku bukannya ngelarang atau apa gitu ya, tapi aku tuh sangat amat berharap kalian itu memiliki mentalitas yang siap, yang lebih kuat. Aku harap kalian itu tuh cukup matang untuk memilih, untuk menilai mana yang baik dan mana yang enggak, terutama untuk diri kalian sendiri. Aku harap tuh kalian memiliki mentalitas yang tidak tergerus oleh budaya masyarakat atau keadaan. Supaya kalian itu bisa tahu mana yang wajar, mana yang enggak. Dan mungkin hal yang lainnya adalah uang itu emang membawa kemudahan. Aku nggak bohong, emang iya. Tapi segala sesuatu yang mudah, kadang bayarannya tuh justru nggak mudah. Ada baiknya kita ini memberi waktu untuk diri kita sendiri tuh belajar memahami dunia yang kita pijak ini tuh kayak gimana cara mainnya supaya kita tuh bisa lebih pintar dalam bersikap. Aku pun nggak cukup bijak, aku banyak kurangnya dan aku mau meminta maaf kalau mungkin banyak opini aku yang menyinggung atau mungkin gak sesuai sama bias-bias sekalian. Tapi ini cerita kriminal pertama aku yang aku juga cukup sedih gitu. Kenapa ini tuh harus terjadi? Umur 19 tahun atau 18 tahun mungkin belum memiliki mental yang kuat untuk melawan, untuk menilai hidup tuh harus kayak gimana gitu. Udah itu aja, sekian video dari aku. Semoga kita semua tetap dilindungi oleh Tuhan, itu aja sih. Oke, sorry ya kalau aku masih banyak-banyak kurangnya. Dan see you lagi di video selanjutnya guys. Bye.